Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, para pemirsa sekalian, saya ingin sampaikan beberapa hal tentang multiple intelligence. Bahwa menurut Howard Gardner pada tahun 1982, beliau menuliskan tentang beberapa kecerdasan, dan salah satu diantaranya adalah kecerdasan logical matematik intelligence, kemudian social intelligence, kemudian juga yang lainnya adalah natural intelligence dan sebagainya. Tetapi hal yang paling penting di situ adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa setiap manusia itu punya kecerdasannya tersendiri, punya kepintaran tersendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan seseorang itu sesuai dengan keunikannya masing-masing. Maka demikian juga di dalam hal amal, bahwa ada di antara para sahabat Nabi yang mereka memiliki keunikan-keunikan tersendiri di dalam melakukan amal-amal solehnya. Contoh Julaibib, seorang yang secara garis keturunannya adalah orang yang biasa-biasa saja, tetapi dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ketika beliau ini meninggal, Rasulullah yang mengangkatnya. Apa kira-kira keunikannya? Keunikannya adalah Julaibib ini adalah orang yang sangat mentaati Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Bilal bin Rabah, seorang laki-laki yang berasal dari sekitar Afrika. Tetapi hal yang menarik, kenapa sampai-sampai rempahnya Bilal ini sudah masuk ke dalam surga terlebih dahulu dibandingkan dengan Bilal bin Rabah. Apa yang menarik dari situ? Ternyata Bilal adalah orang yang juga memiliki keunikan di dalam hal amalnya. Seorang yang rajin menjaga wudunya, seorang yang sering memanggil orang untuk melakukan sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, ada salah seorang sahabat Nabi yang sering disebut oleh Nabi menjadi seorang ahlul jannah. Kata beliau, sebentar lagi akan datang seorang laki ahli surga. Lalu kemudian salah seorang sahabat Nabi penasaran, kira-kira amal apakah yang menjadi istimewa sampai-sampai Rasulullah mengatakan demikian. Maka kemudian sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As ini mendatangi orang itu dan kemudian mencoba untuk tidur di rumahnya. Lalu kemudian ketika di rumahnya itulah dia melihat amal-amal apa yang istimewa dari dia. Sholatnya ternyata biasa, ngajinya biasa, baca Qur'annya biasa, sedekahnya biasa. Tetapi setelah itu dia bertanya kepada dirinya, kepada orang itu, sesungguhnya apa yang menyebabkan dirinya ini disebut oleh Rasulullah sebagai ahlul jannah? Maka kemudian orang ini mengatakan, sesungguhnya aku tidak memiliki amal istimewa kecuali apa yang kamu lihat. Dan amal yang sering saya lakukan adalah setiap menjelang tidur, saya selalu mendoakan sahabat-sahabat saya. Dan kemudian setiap menjelang tidur, saya selalu berusaha untuk memaafkan sahabat-sahabat saya yang menyakiti saya. Maka dari situlah yang menjadikan saya berusaha untuk istiqomah dengan hal tersebut. Para pemirsa sekalian, maka di antara beberapa kisah para sahabat ini, sesungguhnya kita bisa ambil hal yang penting, bahwa masing-masing punya keunikan, masing-masing punya kelebihan di dalam hal amalnya. Maka kembali kepada kita, silahkan kita cari amal-amal istimewa apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi bekal kita di akhirat, untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang saleh, menjadikan diri kita untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, silahkan pilih sendiri amal-amal apa yang bisa kita lakukan, yang mudah, ringan, tetapi bisa kita lakukan dengan istiqomah. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai ahlul jannah, karena amalan-amalan unik dan amalan-amalan istimewa mereka, sehingga mereka pantas dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.